Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Iya. Sudah kuliah ya? Iya. Oh iya, sudah kuliah di jurusan apa? Manajemen, Pak. Oh, manajemen. Iya, iya. Ngomong-ngomong, datang ke sini ada perlu apa ya? Itu, Pak, saya ada masalah antara tugas kuliah yang sangat banyak Iya. dan organisasi di kampus juga terlalu Oh, banyak seperti gitu. itu, Iya, Pak. iya, iya. Oke, kalau begitu, sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling atau belum? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Oke, kalau begitu sedikit Bapak berikan penjelasan ya. Konseling itu apa? Proses konseling itu proses pemberian bantuan kepada seorang individu atau konselor yang sedang menghadapi permasalahan. Di sini proses pemberian bantuan dimaksud nanti tetap yang mencari jalan keluar itu ya dari sampai sendiri. Di sini Bapak cuma memberikan bantuan atau membuka jalan lah, bahasa kasarnya seperti itu. Oke. Sudah Bapak jelaskan ya. Dan di sini nanti posisinya Bapak sebagai konselor dan Mbak Putri sebagai konseli seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling juga ada asas-asas yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Putri ketika bercerita tidak boleh ditutupi seperti itu. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Yaitu apa yang kita bicarakan di dalam forum ini nanti bisa kita pastikan tidak akan bocor dari luar forum seperti itu. Gitu. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Dan tadi Mbak Putri datang ke sini kan tanpa ada paksaan atau apapun kan ya? Iya. Oke, kalau begitu. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada proses tenggang waktunya juga. Bisa Mbak Putri bisa tentukan nanti ada Bapak berikan pilihan 30 menit atau 40 menit maunya proses pertemuan ini nanti loh. 30 menit atau 40 menit? 30 menit. Oke, kalau 30 menit ya sudah, kalau begitu ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau begitu silakan sekarang Mbak Putri mulai bercerita tentang permasalahannya. Jadi gini, Pak, kan kuliah di semester awal ini kan tugas kan banyak gitu loh, Ya, Pak. terus? Dan di kampus ini tuh kalau bisa itu harus diwajibkan ikut organisasi satu minimal lah. Oh iya, iya. Untuk apa? Untuk persyaratan skripsi besok, kelulusan seperti ya. itu. Jadi harus kita jadi mahasiswa itu harus ikutlah, kan wajib Ya. seenggaknya. Jadi tugas itu kayak tabrakan gitu loh, Pak, sama organisasi. Soalnya tugas awal semester kan pasti banyak gitu loh, Pak. Terus organisasi juga padat. Ya, ya. Nah, di situ permasalahannya tabrakan waktu. Oh, jadi Belum bisa ngatur waktunya gitu loh. jadi di sini Mbak Putri itu kesesuaian dalam bagi waktu antara tugas dengan organisasi gitu ya. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjutkan ya, Bapak berikan pertanyaan skala. Di skala 1 sampai 10 sekarang bagaimana perasaan Mbak Putri atau yang ada di pikiran itu ada di skala berapa? Di antara 1 sampai 10 ada di posisi berapa? 9, Pak. Oh, cukup tinggi ya kalau begitu. Oke. Stres. Ya, kalau begitu oke. Jadi di sini nanti kan Mbak Putri iya sebelumnya. Jadi Mbak Putri nanti sebelum kita lanjutkan ya, apa yang diharapkan sih dari proses konseling ini nanti? Ya bisa membagi waktu, Pak, antara tugas tadi bisa terselesaikan, Ya. terus acara organisasi juga bisa terselesaikan. Jadi
seimbang lah, nggak merusak apa waktu mengerjakan Oke, tugas, nggak merusak organisasi juga. Oke. Soalnya sama-sama penting buat kedepannya. Oke. Jadi Mbak Putri harapannya seperti itu ya. Nah, jadi nanti di sini Mbak Putri sudah memberikan harapannya tadi ya. Jadi Mbak Putri nanti setelah bisa melakukan, atau setelah ini nanti ya Mbak Putri bisa melakukan pembagian waktu, memanage waktu dengan cara bagaimana? Dengan cara Mbak Putri nanti bisa membuat jadwal harian seperti itu. Nah, nanti semisal di pagi hari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi ya. Di pagi hari Mbak Putri bangun sholat subuh, habis itu bersih-bersih rumah, bantu masak seperti itu. Habis itu mandi, berangkat kuliah. Setelah kuliah ada organisasi ya sampai siang seperti itu, sampai sore lah. Habis itu pulang habis asar seperti itu ya. Kadang organisasi itu capek. Ya, itu biasanya dibuat istirahat dulu sebentar, habis itu habis maghrib pasti dibuat HP-an Iya, sampai soalnya- isya. Ya, seperti itu biasanya. capek. Ya. Nah, biasanya kan kalau udah terlena HP-an, biasanya habis isya pun pasti dilanjutkan main HP lagi Sampai seperti tidur. itu. Ya. Nah, ini nanti kan bisa dirubah Iya. kebiasaan seperti itu. Jadi nanti itu jadwal itu apa? Jadi nanti dari pagi dibuat jadwal kuliah, terus siangnya organisasi sampai sore, habis itu oke istirahat main HP. Bisa dibuat waktu jam 5, pulang itu jam 5 sampai isya. Itu udah cukup lama buat main HP. Habis itu habis isya setengah 8 dibuat belajar sampai jam 9. Nanti dibuat jadwal seperti itu. Berarti harus benar-benar rinci ya Pak? Iya, agar nanti semuanya bisa teratur lah, nanti agar nggak tabrakan seperti itu. Iya Pak, karena apa? Habis organisasi kan capek. Iya. Otomatis kan main HP, tidur lah. Ngerjakan tugas kuliahnya Iya. itu kapan Nah, gitu makanya loh. itu kan tujuannya membuat jadwal kan agar seperti itu, nanti bisa terstruktur dan bisa teratur seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu kan enak nanti antara organisasi dengan tugas kan udah ada waktunya sendiri-sendiri seperti itu. Kadang juga ada yang saking kecapaannya organisasi, Iya. pikirannya tugas nanti aja lah. Itu nanti Jadi terganggu. kan, ya itu kan yang membuat kita semakin terlena seperti Iya. itu. Nah, kalau begitu kan ya tadi tujuannya agar bisa memanage waktu, Iya. ya tadi dibuat jadwal seperti itu. Terus benar-benar rinci ya Pak? Ya, nah, kalau begitu kan enak. Nah sekarang kan Mbak Putri udah cerita ya. Iya. Bapak berikan pertanyaan sekali lagi. Dari skala 1 sampai 10, setelah bercerita ini tadi, ada di berapa sekarang? 4 lah Pak. Oke, 4 ya, sudah lumayan bagus. Iya. Nah, ini kan bisa dibilang masih pertemuan pertama ya. Nah, nanti Mbak Putri, Bapak bertanya, Mbak Putri melakukan perubahan, bisa dibilang melakukan perubahan ini mulai kapan? Kalau bisa secepatnya Pak. Cepatnya ya. Soalnya dan Ya udah. Kalau begitu, ini kan sesi pertama. Nah, proses konseling ini kan nggak bisa satu kali pertemuan aja, nggak bisa. oh gitu. Harus ada beberapa kali pertemuan agar permasalahan bisa terselesaikan. Itu. Nah, kalau gitu kan enak ya. Ya, untuk sekarang bisa kita akhiri dulu. Sekitar satu minggu atau 2 minggu ke depan Mbak Putri boleh menghubungi lagi untuk pertemuan yang kedua. Oh gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, kalau begitu untuk pertemuan yang sekarang kita akhiri dulu. Oh, iya. Terima kasih. Ya.